Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9. Apa kabar anak-anak kelas 9 semua? Ibu harap kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang haji. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang umroh. Anak-anakku sekalian, seorang muslim yang sedang melaksanakan haji di Mekah, selain melaksanakan haji, mereka juga diwajibkan untuk melaksanakan umroh. Ada 3 tata cara melaksanakan haji dan umroh. Yang pertama, ifrad. Yang kedua, tamattu. Dan yang ketiga, qiron. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad maksudnya adalah mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan ibadah umroh. Sedangkan haji tamattu artinya mengerjakan umroh terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Untuk qiron artinya mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Apabila umat muslim mengerjakan ifrad, maka ia tidak terkena denda atau dam. Sedangkan apabila seorang muslim mengerjakan haji tamattu atau qiron, maka ia diwajibkan membayar dam atau denda sesuai dengan ketentuan yang telah Bu Arina jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai umroh. Yang pertama adalah pengertian dalil dan hukum umroh. Yang kedua, syarat wajib umroh. Yang ketiga, rukun umroh. Yang keempat, wajib umroh. Dan yang terakhir adalah hikmah haji dan umroh. Baiklah, marilah sekarang kita awali dengan membahas pengertian dalil dan hukum umroh. Pengertian umroh. Secara bahasa, umroh artinya berkunjung. Sedangkan secara istilah, umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Berbeda dengan ibadah haji. Apabila haji itu waktunya sudah ditentukan, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Sedangkan untuk umroh, ini waktunya tidak ditentukan oleh batasan waktu. Jadi, sewaktu-waktu apabila sudah memenuhi syaratnya, maka umat muslim boleh melaksanakan ibadah umroh. Dalil umroh terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, Wa atimmul hajja wal umrata lillah, yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Sedangkan hukum umroh sendiri adalah fardhu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Tentunya harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Lalu apa saja syarat wajib pelaksanaan ibadah umroh? Untuk syarat wajib umroh itu ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sudah baligh. Yang ketiga adalah berakal.
Dan yang keempat adalah merdeka. Berikutnya adalah rukun umroh. Rukun umroh sendiri ada 5. Yang pertama adalah ihram atau berniat untuk melaksanakan umroh. Yang kedua adalah tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga adalah sa'i atau lari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Yang keempat adalah tahallul atau mencukur sebagian rambut. Yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Sedangkan untuk wajib umroh itu ada 2. Yang pertama adalah ihram dari miqat. Pada pelaksanaan ibadah umroh ada 2 miqat, yakni miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah ketentuan waktu untuk melaksanakan umroh. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa umroh dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atau sepanjang tahun. Sedangkan untuk miqat makani atau tempat dimulainya berniat melaksanakan umroh itu sama dengan miqat makaninya ibadah haji. Untuk wajib umroh yang kedua adalah menjauhi larangan umroh. Larangan umroh ini sama dengan larangan-larangan yang dilarang dilakukan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Anak-anak, setiap ibadah tentunya memiliki manfaat atau hikmah. Begitupun dengan ibadah haji maupun umroh. Hikmah haji dan umroh terbagi menjadi 2, yaitu bagi individu yang melaksanakan ibadah tersebut maupun bagi umat Islam secara umum. Bagi individu yang menunaikan, yang pertama adalah menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, diampuni segala dosa, kecuali dosa yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga, menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah. Yang keempat, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengingatkan akan perjuangan Rasulullah SAW. Yang keenam, melatih sifat sabar dan disiplin. Dan yang terakhir adalah mensyukuri nikmat yang telah diberikannya. Sedangkan hikmah bagi umat Islam pada umumnya adalah yang pertama, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, media untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Dan yang terakhir, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Baiklah anak-anak, sekian yang dapat Bu Arina sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk selalu menunaikan ibadah sholat 5 waktu, berbaik kepada semua orang, terutama kepada orang tua, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian, apabila ada kurang lebihnya, Bu Arina mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.